Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Evi Nurjana di pelajaran Tata Kelola Kepegawaian. Di sini ada materi terakhir mengenai administrasi kepegawaian dari bab 1. Dan minggu depan kita akan melakukan ulangan atau tes harian. Di sini ada kegiatan administrasi kepegawaian. Sebelum masuk ke ada apa saja di sini saya akan membahas terlebih dahulu. Administrasi kepegawaian adalah kegiatan-kegiatan mulai dari merencanakan, mengorganisasikan sampai mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Untuk menjalankan suatu perusahaan, pegawai sangat diperlukan. Banyak atau sedikitnya pegawai juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Selain itu, karena masalah pegawai menyangkut kehidupan seorang manusia, penanganan di bidang ini lebih kompleks dari sekedar benda mati. Penanganan di bidang kepegawaian harus disiapkan, direncanakan, dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, mulai dari proses pengadaan pegawai, termasuk di dalamnya analisis jabatan yang dibutuhkan, penempatan pegawai pada tempat yang tepat, pengelolaan pegawai, pembinaan pegawai, sampai akhirnya pegawai yang pensiun atau yang diberhentikan. Di sini ada beberapa contoh kegiatan yang ada di bidang kepegawaian. Yang pertama ada penggajian. Penggajian adalah proses merencanakan atau membuat sistem mengenai pemberian gaji pegawai. Hal ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan hidup manusia. Selain itu, hal yang berkaitan dengan uang merupakan hal yang sangat sensitif sehingga memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Yang kedua ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah memperkirakan kebutuhan pegawai yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut karena dengan analisis jabatan diharapkan tidak terjadi kelebihan pegawai dalam perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya pengeluaran perusahaan. Dengan analisis jabatan, banyaknya pegawai yang dibutuhkan dan bidang pekerjaan yang harus ada dapat diketahui. Dengan demikian, kebutuhan dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga dapat diperkirakan. Yang ketiga ada rekrutmen. Rekrutmen adalah perusahaan pengadaan pegawai yang akan menjadi pegawai di perusahaan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang teliti agar perusahaan mendapatkan pegawai yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan memiliki sikap yang diharapkan. Tentunya sikap-sikap yang baik. Dan yang keempat ada penempatan. Penempatan merupakan proses menugaskan seorang pegawai pada tempat atau bidang kerja tertentu sesuai dengan kemampuannya agar pegawai dapat bekerja dengan baik. Kinerja pegawai yang baik akan mendorong meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kelima ada di sini ada training. Training merupakan kegiatan meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai agar karir dan kemampuan yang dimilikinya dapat lebih berkembang. Dengan pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai diharapkan dapat lebih meningkat. Selain itu, pengetahuan, keterampilan, dan attitude atau sikap kerja pegawai juga diharapkan lebih baik. Yang keenam di sini ada disiplin dan moral. Perusahaan pasti mengharapkan setiap pegawai mempunyai disiplin dan moral yang baik, sesuai dengan berbagai peraturan pegawai yang mengatur kedisiplinan dan tata krama, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan maupun peraturan yang berlaku umum di masyarakat. Perusahaan sangat berperan dalam membantu disiplin dan moral pegawai yang diharapkan. Apabila terdapat pegawai yang mempunyai disiplin dan moral yang rendah, pimpinan dapat melakukan pembinaan agar pegawai dapat kembali menjadi pegawai yang disiplin tinggi. Dan yang terakhir ada catatan kepegawaian. Catatan kepegawaian dapat berupa dokumen atau persuratan yang berkaitan dengan pegawai. Semua kegiatan kepegawaian harus ada catatannya, sehingga mempunyai bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban.
Berbagai macam catatan tentang kepegawaian harus terekam dalam bentuk dokumen. Penyusunan dokumen perlu disiapkan dan dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, catatan tentang kepegawaian dapat berguna dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, itulah merupakan contoh-contoh dari kegiatan yang ada di bidang kepegawaian. Itulah materi terakhir, dan minggu depan kita akan ulangan. Jangan lupa materi ini dicatat di buku pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.